kependudukan atau yang diberitakan dengan population development. Jadi bagaimana kita melihat dari sensus penduduk tahun 2020, tingkat pertumbuhan penduduk Indonesia tahun 2010 dan 2020 sebesar 1,25%. Angka ini lebih rendah dari periode sebelumnya. Jadi fakta ini menegaskan bahwa pemerintah Indonesia telah berhasil menekan laju pertumbuhan penduduk di Indonesia. Yang perlu kita tingkatkan sekarang adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas daripada SDM yang ada di Indonesia ini. Namun peningkatan SDM ini salah satunya tantangan yang paling up to date yang sekarang kita hadapi adalah bagaimana kita berjuang bersama untuk menurunkan angka atau prevalensi stunting di seluruh wilayah di Indonesia, lebih khusus di Kalimantan Selatan, juga di Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, dan juga Kabupaten Tabalong. Bapak Ibu sekalian, penurunan stunting mengibaratkan pada bagaimana kita meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat, khususnya kepada perangkat desa dan juga masyarakat mengenai apa itu stunting. Jangan sampai ada beranggapan bahwa orang yang pendek itu stunting gitu ya. Jadi kita harus rubah mindset di masyarakat bahwa stunting itu bukan pendek, tapi ada permasalahan tersendiri yang harus diselesaikan di sana, yaitu berkaitan dengan masalah gizi. Yang kedua adalah bagaimana kurangnya keterampilan kader dan perangkat desa dalam mendeteksi dini dan juga melakukan usaha pencegahan stunting. Serta yang ketiga adalah masih terbatasnya penyuluhan dan sosialisasi tentang deteksi dini dan juga untuk pencegahan stunting. Dan salah satu yang bisa pemerintah hadirkan di masyarakat adalah bagaimana kita berkolaborasi dengan akademisi dalam perguruan tinggi dan bagaimana kita menerjunkan para mahasiswa yang menjadi agen-agen perubahan di masyarakat ini untuk bisa saling bekerja sama. Kita sama-sama membangun bahwa bukan cuma pemerintah, juga swasta, tapi juga pihak akademisi, juga masyarakat itu bisa memiliki peran. Kita akan mencetak sejarah bersama bahwa mahasiswa KKN tematik ini merupakan bagian daripada percepatan penurunan stunting juga di Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi kita turut berbangga Bapak Ibu sekalian, mahasiswa sekalian di sini. Mudah-mudahan nanti adik-adik sekalian di sini bisa tercatat dalam sejarah bahwa kita berhasil menurunkan angka stunting. Meskipun angka stunting ini bukan hanya di tahun 2024 ya, tapi juga nanti mungkin dari dinas kesehatan juga punya proyeksi tersendiri bahwa kita secara bertahap. Yang paling menarik adalah bagaimana prosesnya yang kita jalankan, bukan hasilnya. Yang penting adalah semua masyarakat itu terlibat untuk menurunkan stunting. Dan beberapa lagi poin yang kami dapatkan dari hasil paparan dari teman-teman mahasiswa ini adalah bagaimana kolaborasi. Kolaborasi itu kata yang mudah diucapkan tapi sulit dilakukan. Tapi teman-teman sudah bisa melaksanakannya. Nah itu merupakan satu poin plus tersendiri. Kita berikan aplaus dulu Bapak Ibu sekalian buat teman-teman masyarakat ini. Bapak Ibu sekalian, dengan hasil yang diharapkan ini, kami mengharapkan mahasiswa ini tidak hanya sebagai agen perubahan di masyarakat, tapi juga bagaimana mendapatkan pendidikan ataupun ilmu yang dapat di kampus untuk bisa diterapkan di masyarakat. Jadi kalau kata hadis itu, kita harus bisa menjadi orang yang bermanfaat buat masyarakat di lingkungan kita. Itu adalah jadi orang yang terbaik. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian di sini kita bersama-sama kita bersama-sama menjadikan bahwa kita niatkan bersama bahwa apa yang kita lakukan di sini, baik dari ASN ataupun dari pemerintah, dari masyarakat, dan juga dari mahasiswa maupun akademisi, kita niatkan bersama bahwa mari kita niatkan dengan tulus dan ikhlas, jadikan ini sebagai ibadah kita bersama, sebagai bagian kita untuk usaha dari ikhtiar kita untuk menurunkan angka stunting di Kalimantan Selatan. Karena sebaik-baiknya orang adalah orang yang bermanfaat bagi orang di sekitarnya. Bapak Ibu sekalian, demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang hadir di sini,
kepada seluruh sivitas akademika dari Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Muntah yang sudah luar biasa, sudah bersama-sama kami melaksanakan kegiatan KKN ini dari tahun-tahun sebelumnya, dan mudah-mudahan ini menjadi amal jariah kita bersama untuk pembangunan kependudukan khususnya di Kalimantan Selatan. Demikian dapat kami sampaikan. Saya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala BKKBN Provinsi Kalimantan, para adibah SIP MSI. Demikian Bapak Ibu sekalian. Sambutan selanjutnya dari PJ Bupati Hulu Sungai Utara yang diwakili oleh Ibu Dr. Lili Indriani MM. Kepada Ibu dengan hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia yang jelas sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul bersama, bersilaturahmi bersama di dalam gedung ini. Dan tidak lupa salawat dan salam kita haturkan juga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan kerabat beliau. Bapak Ibu semua yang hadir pada hari ini, mohon izin saya di sini mewakili Bapak PJ Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan ulun menyampaikan maaf yang sebesar-besarnya, maaf yang sedalam-dalamnya dari beliau karena pada hari ini tidak bisa menghadiri acara ini karena ada kegiatan evaluasi hasil penyusunan Critical Success Factor atau CSF dalam rangka penyusunan pohon kinerja perangkat daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, di mana kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan nilai sakit di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Jadi ulun mohon izin membacakan kata sambutan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Sofian, Pak Didi dari Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Kabupaten Hulu Sungai Utara. Yang saya hormati Ibu Dr. Miranda dan jajaran dari Stiper. Yang kami hormati Bupati Hulu Sungai Tengah dan Tabalong atau yang mewakili. Yang saya hormati Ketua Yayasan Bakti Muslimin Dr. Irza. Yang saya hormati para tamu undangan dan yang kami banggakan dan kami sayangi mahasiswi Stiper Kabupaten Hulu Sungai Utara. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya jualah sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dalam acara penarikan mahasiswa Stiper pelaksana program peduli stunting. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, juga kepada keluarga beliau, para sahabat serta pengikut agama beliau dari dulu sekarang hingga akhir zaman. Bapak Ibu, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini, pertama-tama atas nama pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, dari hati yang paling dalam kami mengucapkan terima kasih serta apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh sivitas akademika Stiper Amutai, khususnya para mahasiswa yang telah melaksanakan KKN dengan program mahasiswa peduli stunting untuk melakukan pendampingan untuk mengurangi prevalensi stunting di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kegiatan yang telah dilakukan tentunya telah memberikan manfaat yang besar dalam upaya penurunan angka stunting di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kegiatan ini sekaligus merupakan wujud dari Tridharma perguruan tinggi, yakni pengabdian kepada masyarakat, yang dibuktikan dengan memberikan dukungan
dan kepedulian mahasiswa Stiper Amuntai terhadap permasalahan stunting di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Harapan kita semua tentunya melalui kegiatan ini dapat menambah daya upaya kita dalam mendorong percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang saat ini masih berada pada angka 36%. Stunting adalah ancaman nyata yang dapat menghambat pertumbuhan fisik dan kognitif anak-anak kita. Lebih dari itu, stunting juga mengancam tercapainya generasi emas Indonesia pada umumnya dan generasi emas Kabupaten Hulu Sungai Utara pada khususnya. Oleh karena itu, pencegahan stunting harus menjadi prioritas kita bersama. Saya berharap kita semua dapat bekerja sama dengan baik, saling mendukung dan bersinergi untuk mewujudkan sumber daya manusia kita menjadi generasi emas yang sehat dan cerdas di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada jajaran Stiper Amuntai yang telah berpartisipasi dan mendukung program percepatan penurunan stunting. Semoga program mahasiswa penting atau peduli stunting dapat diteruskan untuk memberikan pendampingan kepada masyarakat. Hadirin yang berbahagia, demikian apa yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan, kemudahan, kesehatan dan keselamatan kepada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PJ Bupati Hulu Sungai Utara, Dr. Andes Haji Zakri Aswan MM. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya sedikit menambahkan karena di depan saya ini ada mahasiswi Stiper HSU yang kami banggakan. Seperti yang disampaikan pada diskusi tadi bahwa salah satu sasaran adalah pian-pian sendiri. Bukan hanya balita, bukan hanya balita, bukan hanya ibu hamil. Kalian adalah remaja dan kalian adalah pasangan usia subur dan juga calon pengantin. Itu adalah sasaran stunting. Jadi tolong dari diri pian sendiri, tolong perhatikan, khususnya untuk remaja putri. Ibu berpesan, jangan lupa minum tablet tambah darah 1 tablet setiap minggu. Pesan pertama. Pesan kedua, jangan sampai nanti pian menjadi calon ibu hamil atau ibu hamil yang kurang energi kronis. Apa tandanya? Mulai pulang ini nanti diukur lingkar lengan kanannya, lingkar lengan atas kanan atau yang aktif. Kalau yang tidak berarti kiri ya. Itu jangan sampai kurang dari 23,5 cm. Itu indikator. Jika kurang dari 23,5 cm nanti ukur ya, berarti mahasiswa kita kurang energi kronik. Dan itu jangan sampai apabila misalnya nanti menikah jangan sampai hamil. Perbaiki dulu gizi pian. Itu yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa melekat di dalam pikiran pian dan pian tidak lanjuti. Bila pian kurang, lingkar lengannya kurang, maka tolong perbaiki gizinya, tingkatkan protein, khususnya protein hewaninya. Itu yang ingin saya sampaikan karena ini luar biasa kesempatan yang baik untuk saya sampaikan. Mohon ditindaklanjuti mahasiswa-mahasiswinya. Jadi kalau yang mahasiswanya mungkin sarankan pasangannya atau pacarnya, mungkin ada punya pacar kan nih? Ya, tolong mulai sekarang kita siapkan agar kita dapat mencegah dan menurunkan angka stunting di Kabupaten Hulu Sungai Utara ini. Terima kasih atas perhatiannya dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya dari Bupati Hulu Sungai Tengah yang diwakili oleh Bapak Ahmad Rudini AMD GZ. Kepada Bapak dengan hormat kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala BKKBN yang mewakili, Ketua TPR, sama Bupati Hulu Sungai Utara yang mewakili, dan Bupati Tambalong yang mewakili ini. Serta yang saya hormati para dosen pembimbing serta mahasiswa KKN yang telah melaksanakan tugasnya dengan penuh dedikasi. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan izinnya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini izinkan saya mewakili Bupati Hulu Sungai Tengah untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada mahasiswa KKN yang telah melaksanakan kegiatan ini dengan penuh semangat dan tanggung jawab. Kami sangat mengapresiasi segala upaya, tenaga dan waktu yang telah Anda curahkan untuk berkontribusi dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan KKN bukan hanya memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, tetapi juga membuka peluang bagi kami untuk belajar dan berkembang bersama. Melalui program-program yang telah Anda laksanakan, kami dapat merasakan dampak positif yang luar biasa. Terima kasih atas kerja keras, ide-ide inovatif, serta kerjasama yang telah terjalin dengan baik. Semoga apa yang telah Anda lakukan dapat menjadi pengalaman yang berharga bagi perjalanan akademik dan profesional Anda di masa depan. Kami juga berharap hubungan baik yang telah terbentuk selama belakangan ini dapat terus berlanjut. Dan semoga langkah-langkah yang telah Anda ambil dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat kami. Sekali lagi, terima kasih atas dedikasi dan kontribusi yang luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kemudahan dan keberkahan dalam setiap langkah Anda. Tertanda Bupati Hulu Sungai Tengah Haji Aulayu Tapandi, SST Medcom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya oleh PJ Bupati Tabalong, Bapak Ahmad Pauji, yang dalam hal ini diwakili oleh beliau. Kepada Bapak dengan hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Kepala BKKBN Provinsi dan Bang Des yang mewakili, jabat Hulu Sungai Tengah atau yang mewakili Hulu Sungai Tengah yang mewakili, Ketua Skipper beserta jajarannya, para kepala SKPD dan juga camat. Bila kita juga ada camat tetangga nih, camat Bugaan yang hadir pada hari ini. Pada Bapak Ibu sekalian yang bisa satu-satu dan para mahasiswa dari Skipper yang saya banggakan, sebelumnya kami sampaikan permohonan maaf dari Ibu dan salam dari beliau, karena pada saat yang bersamaan Ibu PJ ada kegiatan pelepasan PNS yang pernah tugas, Bu, sehingga tidak bisa meninggal, dan beliau menugaskan ulun sebagai staf ahli Bupati di Kabupaten Tabalong untuk menghadiri dan mewakili beliau di acara penarikan mahasiswa MBKM Mandiri di Amuntai. Baiklah, izinkan kami membacakan sambutan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpah rahmat dan karunia-Nya
pada hari ini kita dapat berhadir untuk mengikuti acara penarikan mahasiswa-mahasiswi program mahasiswa peduli stunting atau yang disebut dengan mahasiswa penting. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga dan sahabat-sahabatnya, serta pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman. Pertama-tama kami ingin menyampaikan apresiasi kepada Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai yang telah bekerjasama dengan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan dalam melaksanakan program nasional MBKM Mandiri tahun 2024 dengan nama mahasiswa peduli stunting atau kita kenal mahasiswa penting. Bapak Ibu sekalian hadirin semuanya, atas nama pemerintah Kabupaten Tabalong, saya sangat mengapresiasi pelaksanaan program mahasiswa peduli stunting karena program ini adalah bukti nyata komitmen kita bersama. Bukan hanya pemerintah daerah, namun sampai pada tingkat perguruan tinggi, pencegahan dan penanganan stunting dilakukan. Hal ini juga selaras dengan program pemerintah pusat dan daerah dalam menurunkan angka stunting yang menjadi salah satu prioritas pembangunan di sektor kesehatan. Kita ketahui bahwa melalui program MBKM ini, para mahasiswa berkesempatan untuk dapat menguasai atau minimal memiliki pengetahuan dan pengalaman berbagai keilmuan untuk bekal memasuki dunia kerja. Maka melalui program mahasiswa penting ini sangat baik bagi para mahasiswa dan menjadi kesempatan berharga untuk menggali sebanyak-banyaknya ilmu, pengetahuan, dan pengalaman terjun langsung di masyarakat. Kami bersyukur karena Kabupaten Tabalong menjadi salah satu daerah yang telah menerima delegasi mahasiswa untuk melaksanakan pengabdiannya kepada masyarakat sebagai bentuk pendampingan untuk mengurangi angka prevalensi stunting. Alhamdulillah, sekarang para mahasiswa dan mahasiswi sudah selesai melaksanakan pengabdian berupa pendampingan untuk mengurangi prevalensi stunting khususnya di daerah Kabupaten Tabalong. Pemerintah Kabupaten Tabalong sangat mendukung program ini dan berharap bahwa melalui program mahasiswa penting ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang stunting serta memberikan solusi yang konkret di lapangan. Seperti nama programnya, kami yakin program ini tidak hanya penting bagi masyarakat, tapi penting juga bagi para mahasiswa yang ingin meningkatkan kapasitas dirinya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, selama menjalankan program ini, saya yakin adik-adik mahasiswa dan mahasiswa telah memberikan kontribusi luar biasa, baik melalui edukasi gizi, penyuluhan kesehatan, maupun pendampingan langsung kepada masyarakat. Apa yang telah adik-adik lakukan bukan hanya sekedar kegiatan akademik, tetapi juga sebuah pengabdian yang akan menjadi bekal untuk masa depan kalian dan masa depan bangsa. Saya ingin menekankan bahwa permasalahan stunting bukan hanya tentang kesehatan, tapi juga tentang masa depan anak-anak kita. Dengan mencegah stunting, kita sedang mempersiapkan generasi yang lebih sehat, lebih cerdas dan produktif untuk membangun daerah kita masing-masing. Hari ini, saat ini, menarik kembali adik-adik mahasiswa dari lapangan. Kita bukan hanya menutup program, tetapi juga membuka harapan baru bagi masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Tabalong. Saya mengajak semua pihak untuk terus melanjutkan perjuangan ini atau pengabdian ini. Program ini mungkin selesai, tetapi semuanya harus tetap kita jaga. Semangat terus tetap ada di masyarakat dan di adik-adik sekalian. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dari mulai persiapan, pelaksanaan hingga program mahasiswa penting ini selesai. Semoga upaya kita dalam memerangi kasus stunting di daerah masing-masing dapat membawa manfaat yang nyata bagi masyarakat. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melimpahkan rahmat-Nya dan memberikan setiap apa yang kita kerjakan. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PJ Bupati Tabalong tertanda Hajah Hamidah Munawarah. Sambutan selanjutnya yang sekaligus akan menutup secara resmi kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka MBKM Mandiri oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai kepada Ibu Dr. Miranda Romauli Boru Sitanggang SPMP
dengan hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati perwakilan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Sofian SOSMA, kemudian Satgas Stunting Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Didi Aliadi, kemudian perwakilan dari PJ Bupati HSU, Ibu Dr. Deli Indrani MM, kemudian perwakilan dari Bapak Bupati HST, Bapak Ahmad Ruhini, AMD Pemkes ya Pak ya. Kemudian Bapak dari perwakilan Bupati PJ Bupati Tabalong, Bapak Ahmad Fauji. Kemudian kepada yang saya hormati Bapak Pembina Yayasan Bakti Muslimin, Bapak Insinyur Haji Aswar Sayhani MP. Kemudian Ketua Yayasan Bapak Dr. Ija Setiawan SOSMA ada Pak? SAPM MAP ya. Oke, maaf. Kemudian dari perwakilan Dinas Kesehatan HSU Pak ya. Kemudian dari perwakilan Kecamatan Banjar Bapak Kasubag ya. Kemudian Bapaknya dari dari Sembilan Puluhan, alhamdulillah bisa datang. Kemudian rombongan dari BKKBN juga, Bapak Ibu, ada juga ketua senat kami yaitu Bapak Rumpan Royan Sah SPMP, kemudian Bapak Ibu DPL dan ibu-ibu dari dinas yang lain ya. Ini terima kasih atas kehadirannya. Pertama-tama, oh ya, kemudian juga tamu undangan yang lain, serta yang terakhir yang tidak pernah saya lupakan yaitu mahasiswa MBKM ya, mahasiswa peduli penting angkatan 2024 yang saya cintai. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, karena atas izinnya pada hari ini kita dapat berkumpul di sini untuk acara penarikan KKN tematik ya, kegiatan MBKM Mahasiswa Peduli Stunting 2024. Salawat serta salam tak lupa senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita ke zaman yang bermartabat dan berilmu, serta akan selalu menantikan syafaatnya di akhir zaman. Sedikit pantun ya supaya nggak terlalu tegang. Pergi KKN tematik membantu masyarakat, melintasi sawah melihat pemuda tani, lama tak jumpa rindu melekat. Alhamdulillah bisa berjumpa lagi di hari ini. Ya, hampir 1,5 bulan nggak ngeliat ibu kali ya, tapi ngeliat juga sekali ya, yang lainnya belum. Oke, tidak terasa kegiatan KKN tematik MBKM ini sudah selesai dan kita akan melakukan acara penarikan dan sedang melaksanakan acara penarikan. Nah, alhamdulillah seringkali kita mendengar ada komentar, kok bisa sih si pertanian ngurusin stunting, kenapa nggak kesehatan gitu, ya. Sebenarnya jawabannya gampang. Berdasarkan Perpres Presiden memang semua pihak terlibat di dalam stunting, dan kemudian lagi satu hal lagi, kalau semuanya orang kesehatan aja Pak, berarti sampai pesan kesehatan. Tapi karena yang belajar sambil melakukan orang pertanian, maka mereka menjadi tahu apa itu stunting. Waktu ujian, ini ada ujiannya di DPR, saya tanya, mereka bilang tadi pengalamannya apa? Tadi saya nggak tahu stunting Pak. Jadi tahu. Alhamdulillah. Artinya apa? Mereka ini semua, kita sudah 2 kali ya, 93 orang, ini adalah calon-calon orang tua, bakalan punya anak. Siapa yang punya anak? Mau aja, punya anak? Mau aja? Jadi 5 tahun, 10 tahun ke depan, kalian adalah jadi orang tua. Artinya kalian sudah punya pengalaman dan tahu pasti bagaimana caranya mencegah stunting. Ini namanya delay effect. Tidak serta-merta
menjadikan manfaat sekarang, tapi berikutnya, ya. Dan kalian juga nanti juga seperti dibilang Pak Soban tadi, adalah agen perubahan di sekitar kalian, teman kalian, pacar kalian nanti, calon istri kalian nanti, atau suami kalian nanti tahu, ya, bagaimana punya anak supaya jangan stunting. Stunting ini bukan gara-gara orang tuanya miskin atau pendidikannya rendah, tapi lebih cenderung kepada apa? Pola asuhnya sebenarnya. Yang menentukan ngasih makan anak siapa? Orang tua kan. Walaupun ada babysitter, tapi orang tua yang menentukan. Karena kita sudah paham bagaimana kita mengurus anak supaya tidak stunting, insya Allah kedepannya anak-anak kita itulah yang dibilang generasi emas nantinya, ya. Karena apa? Stunting itu kan bisa terjadi jika selama 1000 tahun mulai dari masa kehidupan, ya, bukan setelah ibu hamil, itu mengalami kekurangan gizi yang kronis. Artinya nanti anaknya itu mulai dari hamil itu sudah kurang. Akhirnya anaknya akan cenderung menjadi stunting. Nah, kalau sudah stunting ini mereka cenderung sakit-sakitan. Kalau sudah sakit-sakitan apa yang terjadi? Ya makan nutrisinya hanya untuk melawan penyakit, tidak ada untuk otak. Ya, habis melawan penyakit. Artinya apa? Otak kurang. Jadi anak-anak kita nanti maulah kita punya anak yang tidak bisa bersaing ke depannya. Nggak mau loh. Tidak ada orang tua yang mau anaknya menjadi beban. Harapannya kalian nggak jadi beban orang tua, anak kalian tuh seperti itu. Jadi anak itu investasi masa depan, bukan berarti kita nanti hidupnya bergantung sama anak kalau sudah tua. Tapi satu hal aja yang diingat, anak-anak itu tidak menjadi beban kita. Ya, mereka bisa mandiri secara emosional dan ekonomi. Itu sudah cukup kita sebagai orang tua kelak. Ya, jadi harapannya sebenarnya program ini juga sangat bermanfaat bagi kalian, bila di samping juga bermanfaat bagi masyarakat. Dan saya selaku di sini kebetulan waktu itu ketua panitia pelaksana, berterima kasih banyak atas kepercayaan dari BKKBN Provinsi, kemudian dari sinergi ketiga kabupaten sudah mempersilahkan kami berkarya atau anak-anak ber-KKN di daerah tiga tersebut. Jikalau ada salah kurang dari pelaksanaan kami, saya mewakili rekan-rekan panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan harapan saya ke depannya kegiatan ini bisa berlanjut dengan lebih bagus, lebih baik, dan semakin memberikan hasil nyata juga bagi pencegahan atau mengatasi stunting di daerah kabupaten yang dituju, dan terutama di Kalimantan Selatan. Selanjutnya dengan ini saya dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, kegiatan KKN tematik MBKM Mahasiswa Peduli Stunting 2024 di Kabupaten HSU Hulu Sungai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan Kabupaten Tabalong resmi saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelepasan atribut MBKM Mandiri secara simbolis. Untuk perwakilan yang pertama dari Kabupaten Hulu Sungai Utara oleh Saudara Muhammad Bakri dan Saudari Najwa Agrayempa kepada mahasiswa yang disebutkan agar maju ke depan. Kami mintakan dengan hormat kepada Kepala BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan bersama dengan Ibu perwakilan dari PJ Bupati Hulu Sungai Utara agar dapat melepaskan atribut perwakilan mahasiswa MBKM Mandiri.
mahasiswa perwakilan dari Kabupaten Hulu Sungai Utara dipersilakan untuk kembali ke tempat. Kami mintakan dengan hormat kepada Bapak perwakilan dari BKKBN Provinsi untuk tetap berada di tempat. Bapak didampingi dengan perwakilan dari Bupati Hulu Sungai Tengah. Kepada Bapak dengan hormat kami persilahkan. Untuk mahasiswa dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kepada Saudara Ahmad Junaid dan Saudari Fitri Ayu Handayani agar segera maju ke depan. Baik, kepada perwakilan mahasiswa dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah agar dapat kembali ke tempat. Dan perwakilan dari Bupati Hulu Sungai Tengah dapat kembali ke tempat. Selanjutnya perwakilan dari mahasiswa dari Kabupaten Tabalong atas nama Saudara Muhammad Yusuf Chandra dan Saudari Nur Ainah agar dapat mengambil tempat. Kami mintakan dengan hormat perwakilan dari PJ Bupati Kabupaten Tabalong Bapak Ahmad Pauji agar dapat melepaskan atribut. Baik, kepada mahasiswa perwakilan dari Kabupaten Kabupaten Tabalong dapat kembali ke tempat bersama dengan Bapak perwakilan dari BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan serta perwakilan dari PJ Bupati Kabupaten Tabalong agar dapat kembali ke tempat.
Acara selanjutnya yakni penyerahan kenang-kenangan. Kami mintakan dengan hormat kepada Kepala Perwakilan dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya kepada PJ Bupati Hulu Sungai Utara atau yang mewakili. Selanjutnya kepada Bupati Hulu Sungai Tengah atau yang mewakili. Selanjutnya kepada PJ Bupati Tabalong atau yang mewakili agar dapat mengambil tempat. Kami mintakan dengan hormat kepada Pembina Yayasan Bakti Muslimin Amuntai, Bapak Insinyur Haji Azwar Saihani MP. Selanjutnya kami mintakan dengan hormat kepada Ketua Yayasan Bakti Muslimin Amuntai, Bapak Dr. Irzal Setiawan SOS MAP. Selanjutnya kami mintakan dengan hormat kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai, Ibu Dr. Miranda Romauli Boru Sitanggang SPMP. Selanjutnya kami mintakan dengan hormat kepada Wakil Ketua 2 Ibu Nur Hafizah Shud MP agar dapat mengambil tempat untuk menyerahkan kenang-kenangan. Baik, dilanjutkan dengan foto bersama. Dengan hormat Bapak Ibu agar dapat mengambil tempat, kita foto bersama terlebih dahulu. Baik Bapak Ibu, dengan hormat agar dapat kembali ke tempat. Acara selanjutnya
yaitu menyanyikan lagu Mars KB dan persembahan lagu oleh paduan suara Skipper Amuntai.
Selanjutnya, pengumuman video terbaik MBKM Mandiri tahun 2024. Video terbaik MBKM Mandiri tahun 2024 jatuh kepada ada yang bisa tebak? Selamat kepada Desa Masintan dari Kabupaten Tabalong. Marilah kita saksikan bersama video terbaik MBKM Mandiri tahun 2024. Selamat menyaksikan. Dengarlah, jejak kecil terukir dalam pasir. Pertumbuhannya yang terhenti, di hadapannya kami berdiri. Langkah anak-anak ringan namun terhenti, tertatih mencari arti di bawah langit yang terang. Mereka menyapa dunia dengan mata yang penuh harap, namun badai kelaparan merenggut senyum di wajah. Bayangan kekurangan mengikis sinar yang berseri, menyeret mimpi-mimpi kecil meratap dalam sunyi. Stunting, bayangan hitam di balik cahaya, pertumbuhan yang terhenti di taman bunga gersang.
Kami mahasiswa KKN tematik Desa Masintan, mahasiswa peduli stunting Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amungkai tahun 2024. Saya Muhammad Fikrianur sebagai Ketua. Heto Parajakian Wakil Ketua. Melda, Sekretaris, Atisa Anugrahni, Bendahara, Muhammad Yusuf Chandra, publikasi dan dokumentasi. Desa Masintan termasuk dalam wilayah Kecamatan Kalua, Kabupaten Tabalong. Waktu tempuh menuju pusat kota kecamatan sekitar 3 menit, sedangkan waktu tempuh menuju ibu kota kabupaten kira-kira 50 menit. Masyarakat Desa Masintan mayoritas bekerja sebagai petani dan peternak. Desa Masintan memiliki 8 RT, jumlah penduduknya sebanyak 2.240 jiwa, dengan penduduk laki-laki sebanyak 1.129 jiwa dan perempuan 1.118 jiwa, dengan total 720 kepala keluarga. Desa Masintan merupakan salah satu desa lokus stunting di Kabupaten Tabalong. Berdasarkan hasil survei lapangan di Desa Masintan, penyebab stunting di desa karena beberapa faktor yaitu ekonomi, pola hidup, pola asuh, dan kurang keseragaman asupan gizi anak, serta ketersediaan air bersih. Namun, sekarang masyarakat mulai sadar sehingga mulai muncul kader-kader yang bergerak dalam mengatasi penurunan angka stunting di desa. Salah satu program yang sudah dijalankan oleh pemerintah desa untuk menekan angka stunting adalah pembagian makanan bergizi seperti telur setiap 1 bulan sekali. Menurut kita untuk masalah stunting sekarang ini, kalau dulu tahun 2021-2023 itu jumlah stunting kita berjumlah 32 orang. Alhamdulillah sampai sekarang ini di 2024 ini sudah menurun, semuanya jumlah 18 orang. Program kerja KKN tematik Desa Masintan terdiri dari 14 program kerja. Pertama, pemberdayaan kemandirian masyarakat berbasis pangan lokal. 2. Penyuluhan menu sehat bagi ibu hamil, menyusui dan balita. 3. Dapur sehat atasi stunting atau dasyat. 4. Tata kelola dan pemasaran dasyat. Program kerja selanjutnya adalah program kerja pendampingan. Pertama, penyuluhan kesehatan reproduksi bagi remaja putri. 2. Pendampingan calon pengantin melalui aplikasi pendampingan keluarga. 3. Konseling pada masa perencanaan kehamilan. 4. Pendampingan gizi dan kesehatan pada masa kehamilan. 5. Pengukuran antropometri pada bayi dan balita. 6. Pengukuran dan pemantauan gizi anak secara berkala pada saat posyandu dan kelas balita. 7. Program posyandu dan penyuluhan bagi masyarakat mengenai kesehatan anak yang beresiko stunting. Program kerja yang lain adalah mengenai perilaku hidup bersih dan sehat, yaitu pertama, fasilitasi peningkatan akses masyarakat terhadap air bersih. 2. Penyediaan media promosi luar ruangan terkait pencegahan stunting. 3. Sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah. Kami sangat bangga stunting khususnya ini masalah kesehatan diangkat oleh adik-adik mahasiswa pertanian. Kedepannya kami harapkan kerjasama ini lebih baik dan semoga ilmu yang sudah diterapkan di masyarakat bisa bermanfaat untuk masyarakat sendiri pada umumnya dan khususnya untuk adik-adik di tempat Amungkai.
Stunting bukan hanya masalah gizi, tapi juga masa depan generasi kita. Dengan pengetahuan dan kesadaran, kita bisa bersama-sama mencegahnya. Mulailah dari lingkungan kita, berikan gizi seimbang, dan pastikan setiap anak mendapatkan hak tumbuh kembangnya secara optimal. Salam dari kami, KKN Tematik Desa Masintan, mahasiswa peduli stunting untuk masa depan anak bangsa yang lebih cerah. Tidak terasa waktu kami di sini telah usai. Banyak pelajaran berharga yang kami dapatkan selama menjalani KKN ini, baik dari pengalaman maupun dari kebersamaan dengan masyarakat. Kami mengucapkan terima kasih atas penerimaan dan kerjasama yang luar biasa dari seluruh warga. Semoga program yang telah kami laksanakan bisa memberikan manfaat dan terus berkembang di masa depan. Jika selama keberadaan kami terdapat kekurangan atau kesalahan, baik dalam sikap maupun tindakan, perpisahan ini bukanlah akhir, tetapi awal dari harapan untuk menjalin silaturahmi yang tetap terjaga. Sampai bertemu lagi, semoga kita semua selalu diberkahi kesehatan, kesuksesan. Salam hangat dari kami, mahasiswa peduli stunting, Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amintai. Kita berikan tepuk tangan kepada kelompok MBKM Mandiri dari Desa Masintan, Kabupaten Tabalong. Selanjutnya kami mintakan dengan hormat kepada peserta MBKM Mandiri kelompok desa dari Masintan, Kabupaten Tabalong agar dapat maju ke depan. Kami mintakan dengan hormat kepada Bapak Mahdianor SPMP dan Ibu Mahdalena SPMP selaku dosen pembimbing lapangan agar dapat mendampingi. Untuk penyerahan, kami mintakan dengan hormat kepada perwakilan dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan agar dapat menyerahkan kenang-kenangan. Baik, dilanjutkan dengan foto bersama. Baik, kepada mahasiswa peserta MBKM Mandiri dari Desa Masintan dan juga Bapak dengan hormat agar dapat kembali ke tempat. Selesai sudah rangkaian acara penarikan Merdeka Belajar
Kampus Merdeka MBKM Mandiri Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai tahun 2024. Marilah kita bersama-sama tutup dengan mengucapkan hamdalah. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada salah dalam mengucapkan kata-kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dengan foto